Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang soli dan solihah? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga kalian dan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan kesehatan. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Sebelum kita mulai dan agar ilmu kita bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita amati, kita fahami dengan baik. Yuk. Kakak-kakak yang cantik dan solihah dan yang ganteng solih, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat kesehatan organ pencernaan kita. Oke? Organ pencernaan adalah organ yang penting dalam tubuh kita. Mengapa? Ya, karena tubuh kita mau sehat atau sakit itu bermula dari perut kita. Oleh sebab itu, kita hendaknya menjaga pencernaan kita dengan makanan dan minuman yang baik-baik saja dan tidak berlebihan. Nah, ingatlah kisah dan hadis berikut ini ya. Seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW, apa rahasia umat Rasulullah selalu terlihat sehat dan tak pernah sakit? Maka Rasulullah SAW menjawab, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda pula dalam riwayat yang lain, tidaklah sekali-sekali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga bagian lambung untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, yaitu udara. Hadis diriwayatkan Tirmidzi, berpredikat sahih. Nah, ya, itu artinya kita harus menjaga makanan kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga dan merawat kesehatan organ pencernaan kita? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama adalah mengonsumsi real food. Apa ya yang dimaksud dengan real food itu? Ada yang tahu? Kakak-kakak? Ya, real food adalah makanan yang tumbuh di bumi dan disinari matahari, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, telur, sapi, ayam, dan ikan. Jadi, real maksudnya asli, tidak pakai diproses, tidak dikalengkan, tidak dimasak berulang-ulang. Ya, kalau seperti telur, sapi, ayam, dan ikan dimasak sekali saja, sebaiknya harus langsung habis ya. Sedikit garam, sedikit gula. Oke? Nah, apa saja real food itu? Yang pertama adalah buah-buahan. Ada banyak sekali jenis buah-buahan yang diciptakan Allah untuk kita dan semuanya baik. Di sini ya, Ustazah menyampaikan beberapa saja yang sering kalian jumpai sehari-hari ya, yaitu yang pertama adalah pisang. Nah, pisang, pepaya, jambu biji, buah naga, apel, alpukat, buah kiwi, anggur, jeruk, dan sebagainya. Ya, buah-buahan ini semuanya kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk pencernaan kita. Oke? Nah, yang kedua, yang B adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Sayur-sayuran yang baik untuk
pencernaan kita. Diantaranya adalah brokoli, bayam, wortel, kubis atau kol, ada mentimun, sawi, labu siam atau manisa, ada tomat, ada bayam merah, ada terong, ada kol ungu, dan lain-lain ya. Semuanya sayur-sayuran itu tidak ada yang diciptakan oleh Allah secara sia-sia. Semuanya bermanfaat untuk kita ya. Tumbuhan itu bermanfaat untuk kita ya, terutama sayuran-sayuran. Maka kalian harus suka makan sayur ya. Jangan sampai tidak suka. Baik, berikutnya adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian ini kaya akan serat, juga vitamin dan mineral yang meskipun dalam jumlah yang sedikit kita butuhkan dalam tubuh kita, tetapi mineral itu sangat penting. Dan bila kita kekurangan mineral, tubuh kita akan terganggu kesehatannya ya. Apa mineral itu? Diantaranya ada kalium, ada kalsium, ada tembaga, seng, fosfor, dan lain-lain. Ada mangan ya. Nah, apa saja biji-bijian yang baik untuk pencernaan kita, yaitu yang pertama wijen putih ya. Ada kacang merah. Kacang merah biasanya enak di sup ya, biasanya dimasak di sup kacang merah. Nah, ini sangat baik sekali ya kacang merah. Kemudian ada kedelai hitam. Kalau kedelai hitam ada digunakan untuk membuat kecap ya. Ada kacang mete, ada juga beras merah. Beras merah ini juga seratnya tinggi dan vitaminnya banyak, sehingga dia sangat baik untuk pencernaan kita. Selain juga jumlah kalorinya tidak terlalu tinggi, sehingga kita bisa terhindar dari kegemukan atau obesitas. Ada juga kedelai ya. Kedelai ini selain mengandung vitamin dan mineral juga mengandung protein nabati ya. Ada juga jagung. Nah, jagung ini juga baik untuk pencernaan kita. Dia juga kalorinya tidak tinggi, dia kalorinya rendah, dan dia bisa menyebabkan kita kenyang lebih lama ya. Oke, berikutnya adalah kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang Arab atau garbanzo. Kalian pernah makan kacang Arab ini? Pasti ya, biasanya kalau kalian ke tempat orang yang habis pergi haji ya, dikasih hidangan kacang Arab, enak ya. Kemudian ada juga lentil. Nah, ini juga sangat baik untuk pencernaan kita ya. Kemudian ada kacang polong. Kacang polong biasanya dimasak oleh ibu, oleh mama di dalam sup ya, biasanya ada dalam sup, masakan sup kita. Ada juga kacang tanah. Nah, kacang tanah ini biasanya digunakan untuk membuat bumbu pecel, bumbu gado-gado ya. Nah, di dalam kacang-kacangan ini banyak mengandung kalsium ya, dan mineral yang lain. Jadi nutrisi lengkap ya. Kacang-kacangan ini nutrisinya termasuk lengkap, ada proteinnya juga, ada lemaknya. Di kacang ini juga ada lemaknya sedikit ya, baik juga seratnya ya. Kemudian karbohidrat kompleks, ada antioksidannya, protein, vitamin, dan mineral. Nah, sangat lengkap. Maka kalian harus banyak mengkonsumsi kacang-kacangan dengan variasi yang banyak itu ya. Masya Allah, Allah menciptakan berbagai jenis macam kacang-kacangan untuk kita konsumsi, dan mereka baik-baik semua ya. Oke, yang berikutnya adalah umbi-umbian. Nah, siapa yang suka makan singkong? Atau ubi jalar? Atau ubi rambat? Ada talas ya, talas Bogor atau talas yang ada di sini, kentang. Nah, semuanya ini adalah umbi-umbian yang diciptakan Allah, Masya Allah ya, untuk kebaikan kita juga. Karena umbi-umbian ini adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat itu adalah zat tenaga yang kita butuhkan untuk bergerak dan beraktivitas ya. Juga mengandung vitamin yang baik untuk pencernaan kita ya. Baik, kemudian
Berikutnya, mengkonsumsi protein dan lemak sehat. Jadi tidak seluruhnya lemak itu buruk, karena lemak juga dibutuhkan dalam jumlah tertentu dalam tubuh kita, ya. Jadi ada banyak lemak baik untuk tubuh yang bahkan dapat membantu sistem pencernaan dan mencegah inflamasi. Apa inflamasi? Mencegah peradangan, ya, yang terjadi di area usus dan sekitarnya. Jadi, lemak yang sehat juga dapat menjadi sumber energi yang cukup melimpah. Nah, kalian bisa mendapatkan lemak sehat dari buah-buahan itu seperti alpukat dan beberapa biji-bijian, ya. Tadi sudah disebutkan beberapa biji-bijian. Selain itu ada beberapa pilihan ikan yang berlemak dengan kandungan asam lemak omega 3, ada juga omega 6 seperti salmon dan tuna, dan itu baik untuk otak dan jantung kita, ya. Omega 3, omega 6 itu baik untuk otak dan jantung kita, yang bisa dikonsumsi untuk menjaga sistem pencernaan kita, asalkan memasaknya dengan cara yang benar, ya, dengan tidak terlalu banyak minyak. Nah, itu, dan tidak dimasak berulang kali. Oke, berikutnya yang kedua, untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita harus minum air yang cukup, ya. Tetap terhidrasi dengan baik. Apa manfaat kita meminum air putih atau air mineral? Nah, konsumsi air putih setiap hari itu sangat penting, ya. Apa saja manfaatnya? Bisa membersihkan usus kita yang pertama, kemudian menghilangkan toksin atau racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Berikutnya, mencegah sakit kepala. Nah, jika kalian merasa pusing-pusing, coba kalian ingat-ingat, kalian sudah minum apa belum? Nah, itu adalah tanda sinyal dari tubuh kita. Kok pusing ya aku? Oh, itu artinya mungkin kurang minum, bisa jadi, ya. Kemudian juga untuk mempercepat proses metabolisme. Apa proses metabolisme? Proses dalam tubuh kita yang mengolah makanan untuk menjadi energi, untuk dimanfaatkan untuk membangun tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Itu proses-proses metabolisme dalam tubuh kita, ya. Kemudian memproduksi sel darah merah. Nah, ini dia, ini juga penting karena ternyata air juga dibutuhkan ketika tubuh kita memproduksi sel darah merah. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka tubuh kita kekurangan bahan baku untuk membuat sel darah merah. Nah, maka kita harus cukup minum. Kemudian yang terakhir adalah menurunkan berat badan. Nah, ini jadi kita banyak minum bukan berarti kita menjadi tambah gemuk, bukan, salah. Jadi untuk menjaga kesehatan kita supaya berat badan kita bisa stabil baik, kita harus banyak-banyak minum air putih justru, ya. Nah, waktu-waktu yang tepat untuk minum air putih apa saja? Ya, yang pertama adalah minum 1 atau 2 gelas air di pagi hari ketika kalian bangun tidur. Jadi harus dibiasakan, ya kakak, kalian minum air minimal 1 gelas di pagi hari ketika kalian baru bangun tidur. Nah, yang kedua, minum 1 gelas sebelum kalian mandi. Nah, ini udah 2 gelas, ya. Kemudian apalagi? Minum 1 gelas lagi setengah jam sebelum makan. Jadi sebelum makan setengah jam, kalian kira-kira setengah jam minumlah segelas air putih, ya. Untuk apa? Itu untuk mempersiapkan lambung kita supaya mudah untuk mencerna makanan. Kemudian apalagi? Nah, minum 1 gelas lagi ketika kalian merasa lelah atau capek. Kemudian minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. Karena kalian tahu kan, kalau kita berolahraga, tubuh kita kan, aktivitas kita meningkat, tubuh kita menjadi lebih panas, ya. Maka tubuh kita perlu untuk mendinginkan, ya, karena aktivitas itu didinginkan, maka kita berkeringat. Dengan berkeringat kita mengeluarkan
cairan, nah itu harus diganti dengan cairan yang baru lebih banyak ya. Nah, kemudian minum 1 gelas sebelum tidur. Sebelum tidur perlu juga minum air putih. Supaya apa? Supaya ketika kalian tidur, proses metabolisme dalam tubuhmu juga tetap berjalan dengan baik. Oke? Berikutnya adalah minum lebih banyak ketika kalian sakit. Nah, ini juga begitu. Kenapa? Karena air itu juga berfungsi untuk menggelontor atau mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan penyakit-penyakit. Maka ketika kalian sakit, maka harus banyak minum air putih, terutama ketika kalian sakit flu. Sakit flu itu kalau kalian semakin banyak minum air putih, maka akan lebih cepat sembuh. Coba deh dipraktekkan ya, insya Allah pasti benar ya. Berikutnya yang ketiga adalah kelola stres. Loh, apa ya yang dimaksud dengan stres? Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena keadaan atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, merasa gugup, merasa marah atau bersemangat. Ya, nah situasi ini akan memicu respon tubuh, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Nah, sehingga mengelola stres adalah kunci menjaga optimalnya sistem tubuh, mulai dari kesehatan telinga hingga kesehatan pencernaan. Apalagi hormon stres bisa berpengaruh terhadap pencernaan secara langsung. Mengapa? Dia akan memicu produksi asam lambung bisa meningkat. Ini juga akan apa? Akan bisa seseorang kalau terlalu berlarut stres itu bisa terkena asam lambung, terkena sakit mah ya. Makanya biasanya orang kalau banyak pikiran mahnya akan sakit gitu ya. Kenapa? Karena dipicu oleh hormon stres itu asam lambung meningkat jumlahnya. Nah, tidak hanya itu, pencernaan dan otak sangat terhubung. Apa yang terjadi di otak juga akan berpengaruh pada sistem pencernaan. Pilih cara mengelola stres yang paling sesuai dengan diri masing-masing. Jadi, bagaimana caranya supaya kita melepaskan stres kita? Ya, kalau suka olahraga, ya olahraga supaya kita menjadi lebih rileks. Kemudian yang suka berkebun, bertanam gitu ya. Juga aktivitas-aktivitas lainnya, atau mungkin kalau yang perempuan suka membuat keterampilan misalnya, itu juga bagus sekali membuat benda-benda kecil-kecil, pernik-pernik, itu juga akan bisa menghilangkan stres. Oke? Nah, baik. Nah, yang keempat, makan dengan sungguh-sungguh dan menikmatinya secara perlahan. Mengapa harus demikian ya? Karena makan dengan sungguh-sungguh dan menikmatinya secara perlahan adalah cara yang baik untuk menjaga sistem pencernaan. Ya, mengingat makan terlalu cepat itu dapat menyebabkan kembung dan keluhan lain di pencernaan. Dan pencernaanmu akan sakit kalau makanmu terlalu cepat, mengunyahnya kurang lembut. Nah, itu juga akan mempengaruhi pencernaan kita. Nah, bagaimana cara makan yang baik? Yang pertama adalah kenali rasa lapar palsu atau sekedar lapar mata. Misalnya, kue itu enaknya, aku mau semuanya. Nah, itu harus kita kendalikan ya. Jangan semua mau dimakan ya. Karena kalau kita makan terlalu banyak juga tidak baik untuk pencernaan kita ya. Kemudian makan dengan perlahan dan jangan terburu-buru. Dikunyah yang lama, yang lembut, minimal ya. Kalau yang baik ya menurut teori adalah 30 kali kunyahan setiap satu suapan ya. Minimalnya separuhnya itu juga kurang. Jadi sebenarnya yang terbaik adalah sampai 30 kali kunyahan. Kemudian yang berikutnya, jangan melewatkan waktu makan. Jadi waktu makan jangan kalian lewatkan ya. Misalnya kalian terbiasa makan jam
12 misalnya, atau jam setengah 1. Maka waktu makan ketika itu jangan terlewat karena asik bermain atau asik apa, kalian kemudian melewatkan waktu makan. Itu tidak boleh, karena itu akan mengganggu proses di pencernaan kita. Karena pencernaan kita akan otomatis di saat-saat kita biasanya makan, dia akan menyemprotkan asam lambung. Dan bila pada saat itu tidak ada makanan dalam lambungmu, sementara asam lambung disemprotkan, nah itu akan mempengaruhi dinding lambung, itu akan melukai dinding lambung, maka terjadi MAH seperti itu ya. Maka jangan melewatkan waktu makan. Kemudian boleh juga menyediakan cemilan yang sehat, misalnya dari kacang-kacangan tadi ya, ada kacang tanah, kacang Arab dan sebagainya. Dan juga minum air yang cukup, nggak boleh kurang ya. Minumnya tadi minimal berapa? 8 gelas sehari ya. Kemudian atur porsi dan jadwal makan secara rutin. Nah ini, jadi kalian juga harus mengatur porsinya. Jangan terlalu kebanyakan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan menyebabkan kalian kekenyangan, itu juga akan menyiksa lambungmu. Kalau kurang, itu juga akan menyiksa apa? Kalian kekurangan energi untuk beraktivitas. Akhirnya apa? Jadi lemes, ngantuk aja gitu ya. Maka makan cukup ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Oke? Baik, berikutnya adalah aktif bergerak dengan berolahraga. Ayo, siapa di antara kalian yang malas berolahraga? Nah, mulai sekarang harus mulai diaktifkan ya, mulai rajin berolahraga. Mengapa? Karena olahraga atau aktivitas fisik itu secara teratur juga berdampak baik bagi sistem pencernaan seseorang. Gerakan dan gaya gravitasi membantu makanan tercerna dengan baik. Nah, itulah mengapa tidak disarankan untuk langsung berbaring setelah makan. Ayo, siapa yang setelah makan langsung tidur? Nggak boleh ya. Tapi lakukan aktivitas ringan seperti berjalan. Jadi habis makan nggak boleh langsung tidur. Letakkan piring, dicuci piringnya, aktivitas lagi, berjalan-jalan dan sebagainya. Nggak boleh langsung tidur ya. Dan orang yang aktif bergerak dapat mencegah terjadinya keluhan pencernaan seperti konstipasi dan gangguan usus besar. Bonusnya, tubuh pun terasa lebih bugar dan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini telah belajar tentang bagaimana cara merawat dan menjaga kesehatan organ pencernaan kita ya, kakak-kakak. Kita sudah tahu apa saja makanan yang baik untuk kita, minuman yang baik untuk kita ya. Minuman yang terbaik adalah air putih ya. Jangan yang mengandung banyak zat pewarna, zat zat pengawet ya, dan zat perasa yang lain ya, atau zat pemanis buatan. Itu tidak baik untuk pencernaan kita dan ginjal kita ya. Setiap saat dengan seluruh sinyal tubuh, utamanya dari pencernaan kita. Jangan kalian jadikan momen makan sebagai pelampiasan sesuatu ya, sehingga misalnya kamu sedang marah-marah makan banyak. Nah itu akan menyebabkan kita kegemukan atau obesitas. Jangan justru sebaliknya ya, makanlah dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru, dan kunyah makanan kalian hingga benar-benar lumat. Berapa kali? 30 kali ya. Tinggalkan kebiasaan buruk yang menjadikan pencernaan sebagai korbannya. Ingat selalu betapa berjasanya sistem pencernaan kita ya bagi kondisi tubuh seseorang. Jadi sudah selayaknya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan menjaganya. Lewat apa? Lewat asupan makanan, minuman yang sehat, serta menjauhkannya dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan membuat
pencernaan kita sakit. Nah, kakak-kakak yang cantik solihah, yang ganteng solih, kita telah selesai. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.